Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, fil Fatihati, di dalam keutamaan surah Fatihah, innaha, sesungguhnya suratul Fatihah, a'zamu suratin, adalah paling agungnya surat, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Wa innaha, dan sesungguhnya surah Al-Fatihah, as-sab'ul masani, adalah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang sering dibaca diulang-ulang. Sab'ul masani. Wal Qur'anil azim, dan Al-Qur'an yang agung. Ini surah Fatihah. Wa innaha, dan sesungguhnya surah Fatihah, unzilat, diturunkan ia, surah Fatihah, wa iya, adapun ia suratul Fatihah, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wa khawatimi suratil Baqarah, dan penutup surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, ayat yang ada di akhir surah Al-Baqarah. Min kanzin, diturunkan, min kanzin dari gudang atau pembendaharaan, tahtal arsy, di bawah arsy, gudang yang ada di bawah arsy, suatu tempat yang menyimpan berbagai macam hal-hal yang penting. Di antaranya di situ surah Fatihah, ayat kursi, dan ayat-ayat terakhir surah Baqarah diturunkan di gudang di bawah arsy, tempatnya di bawah arsy. Wa innal Fatihata, dan sungguhnya suratul Fatihah, 5 quri'at lahu, 5 untuk barang quri'at yang dibaca apa Fatihah lahu untuk ma. Jadi Fatihah ini tergantung apa niat. 5 quri'at lahu, Fatihah itu untuk kesembuhan, baca Fatihah, berkah surah Fatihah, Al-Fatihah, dan yang lainnya, hajat-hajat dunia akhirat. Jadi dibaca Fatihah dulu, dan niat itu langsung. Kalau dijadikan bacaan untuk kesembuhan, sembuh. Al-Fatihah, Al-Fatihah 5 quri'at lah. Sebenarnya surah Fatihah tergantung apa yang kita niatkan. 5 bagi sesuatu quri'at yang dibaca apa Fatihah lahu untuknya. Wa innaha, dan sesungguhnya Fatihah, ruqyatun, adalah ruqyah, mantra, bacaan-bacaan untuk kesembuhan. Jadi ini kesembuhan dari sakit. Dengan berkah surah Fatihah, ya Allah sembuhkan penyakit ini, baca Fatihah, tiupkan kepada orangnya atau kepada air, sembuh. Ruqyatun hakun, ruqyah yang hak, bacaan yang mantra-mantra yang benar. Ini surah ini sabda Rasulullah tadi. Wa warad, dan datang hadis fi ayatil kursi, dalam masalah keutamaan surah ayat kursi. Ini hadisnya, annaha, sesungguhnya ayatul kursi, sayyidatun, adalah tuan, Al-Qur'an, tuannya Al-Qur'an. Kalau Al-Fatihah tadi, kalau Yasin kan qalbul Qur'an, Yasin. Kalau ayat kursi, sayyidun, tuan. Ayat Al-Quran artinya tuan Al-Quran.
Wa innaman dan sesungguhnya orang qara'a dalam membaca sapaman kepada ayatul kursi ba'da kulli sholatin setelah setiap sholat maktubatin yang 5 waktu, maktubah yang diwajibkan yang 5 waktu. Lam yakun tidak ada bainahu adalah di antara man wa baina dukhulil jannati dan di antara masuk surga illa kecuali ayyamutah mati orang. Jadi di wiridan sekumpul itu sudah setelah sholat pasti baca ayat kursi. Ada bacaan ayat kursi setelah Fatihah. Pak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sudah itu Fatihah, ayat kursi. Siapa yang rutin setelah sholat maka masuk surga dia. Mati dulu baru surga itu maksudnya. Lam yakun bainahu wa bainal jannah illa ayatun mutah. Artinya mati langsung surga itu. Tidak ada penghalang untuk masuk surga kecuali mati dulu. Ya kalau enggak mati enggak bisa masuk surga, mati dulu. Artinya orang ini kalau rutin maka dipastikan surga. Ini hadisnya. Tidak ada penghalang di antara surga kecuali mati. Mati dulu langsung surga itu maksudnya. Karena tidak akan masuk surga kecuali mati dulu. Jadi ayat kursi setelah sholat Fatihah, sholat 5 maktubah dibaca 1 kali aja, tapi rutin amalan untuk masuk surga. Tinggal ngamalkan aja, hadisnya sudah ada dan kalau hadisnya pasti benarnya. Wa innaman dan sesungguhnya orang qara'a dalam membaca sapaman kepada ayatul kursi indan naumi ketika tidur, mau tidur barabahan sudah baca ayat kursi, lam yuqarribu syaitanu tidak akan mendekat kepada man asyaitanu syaitan. Diselamatkan dari gangguan setan, merasa ditindih, merasa dikejar hantu, kayak jatuh dari atas yang tinggi. Itu gangguan-gangguan setan semuanya itu. Orang yang membaca ayat kursi mau tidur selamat dari itu. Hatta yusbiha sehingga subuh ya pagi semalaman suntuk nyaman tidurnya, enggak ada gangguan. Diganggu kayak ditindihi, enggak bisa nafas. Itu karena enggak baca ayat kursi. Coba baca ayat kursi mau tidur. Ini hadisnya berkenaan dengan fadilah ayat kursi masuk surga. Pendek ayatnya, setelah sholat baca ayat kursi 1 kali rutin istiqomah. Amalan yang kita baca kalau membaca itu pasti ayat kursi setelah itu. Kalau tahu saja nggak baca nggak dapat fadilahnya ini. Jadi yang mengamalkan dapat.